Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Negeri Bunga. Pada suatu hari, di Negeri Bunga diadakan sebuah rapat. Peri bunga yang bernama Ratu Tralala mengumpulkan semua bunga-bunga di istana. Semua bunga hadir di sana. Mereka melenggak-lenggok memamerkan keindahan masing-masing. Dengar-dengar, Pri Tralala akan memberikan sebuah hadiah pada bunga yang memiliki keunikan dan kelebihan yang tak dimiliki oleh bunga-bunga lain. Sambil menunggu kedatangan Pri Tralala, para bunga bercakap-cakap memamerkan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka merasa paling cantik dan merasa paling pantas untuk mendapatkan hadiah dari ratu. Lihatlah, warna putihku yang cantik serta harumku yang sangat menarik. Pasti aku akan menang dan mendapatkan penghargaan itu, kata bunga melati. Belum tentu. Wangimu tak seberapa dibandingkan harumku. Warna dan bentukku juga cukup indah dan menawan. Aku adalah lambang cinta kasih. Pasti aku akan menang, kata bunga mawar tak mau kalah. Kalian itu tak usah berdebat. Semua juga tahu bahwa aku adalah bunga lambang keceriaan. Bentukku yang besar, bulat, dan ceria, sehingga aku dinamakan bunga matahari. Pasti aku yang akan menang. Bunga matahari tak mau kalah. Perdebatan terus berlanjut hingga sampai akhirnya pada bunga kaktus yang juga turut angkat bicara. Kalian kan tahu sendiri, kata ratu, hanya bunga yang memiliki keistimewaan yang akan mendapat penghargaan. Itu sudah pasti aku. Aku memang tak seindah kalian, tapi aku sangat kuat karena aku dapat bertahan hidup di daerah yang sangat tandus. Tubuhku juga menyimpan air dan dapat menolong para burung-burung yang kehausan yang lewat dalam perjalanan, kata bunga kaktus dengan penuh kepercayaan. Semua bunga yang berkumpul sudah angkat bicara membanggakan diri masing-masing. Hanya ada satu bunga saja yang diam dari tadi. Dia adalah bunga dandelion. Lihatlah, bunga dandelion itu. Dia tak mampu bicara karena dia tak memiliki apa-apa. Dia tak seindah bunga mawar. Dia tak secerah bunga matahari. Dia tak sewangi bunga melati. Dia juga rapuh dan tak sekuat bunga kaktus, kata bunga anggrek menyindir. Dia itu sangat rapuh. Tertiup angin saja, dia langsung terbawa. Kata bunga matahari diikuti gelak tawa seluruh bunga-bunga di istana itu. Bunga dandelion hanya bisa diam saja. Dia tak merespon. Dalam kediamannya, dia mencoba untuk menjadi lebih tahu diri dan rendah hati. Dia yakin dia memiliki kelebihan, meski dia sendiri belum tahu apa itu kelebihannya. Tak berapa lama Pri Tralala tiba. Semua ruangan langsung terdiam, hening tak bersuara. Lalu Pri menyatakan beberapa kata sambutan. Dan kemudian memberi pengumuman nama bunga yang mendapat penghargaan darinya. Semua bunga terkejut mendengar nama itu. Sungguh di luar perkiraan. Nama dandelion adalah nama bunga yang mendapat penghargaan dari ratu. Banyak yang bertanya-tanya,
dan sebagian ada yang merasa tak terima dan tak adil. Apa yang dimiliki bunga dandelion? Keistimewaan apa? Dia tak memiliki apa-apa. Melihat para rakyat bunganya saling bergumam satu sama lain, akhirnya peri Tralala pun ikut angkat bicara untuk menjelaskan. Bulan lalu, aku melewati sebuah pulau yang sangat tandus. Tak ada apapun di sana, hanya hamparan luas tanah kosong dan bebatuan. Lalu, kemarin secara tak sengaja, aku melewati pulau itu lagi, dan aku sangat takjub dibuatnya. Pulau itu kini terlihat hijau dan dipenuhi oleh bunga-bunga dandelion yang menari indah. Mungkin bunga dandelion memang tak sewangi bunga melati, tak seindah bunga mawar, tak secerah bunga matahari, dan tak sekuat bunga kaktus. Tapi dandelion adalah bunga lemah yang suka kebebasan. Dia akan menari dan mengikuti kemana angin membawanya, hingga dia bisa terbang jauh sampai ke negeri antah berantah. Dan ketika biji yang terbawa angin itu terjatuh di tanah dan tersiram oleh air, maka dia akan hidup dan terus berkembang. Hingga tak heran jika bunga dandelion juga memiliki julukan bunga kehidupan. Karena di kemana dia terjatuh, di situ terjadi kehidupan baru yang akan muncul. Jelas peri Tralala. Mendengar penjelasan peri Tralala, bunga dandelion menjadi sangat senang. Ternyata dia memiliki kelebihan yang sangat menawan. Meski baru kini dia mengetahui hal itu. Sedangkan bunga-bunga yang lain yang tadi sudah menyombongkan diri, merasa malu karena sudah menghina bunga dandelion. Tapi kini mereka sadar bahwa kelebihan suatu hal tak hanya dapat dinilai dari apa yang bisa dilihat, tetapi apa yang dapat dilakukan. Mulai saat itu, para bunga berjanji untuk saling menghargai antara satu bunga dengan bunga yang lain. Ya adik-adik, apa yang bisa kita petik dari dongeng ini adalah bahwa Tuhan menciptakan selalu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. Karena itu kita harus saling menghargai. Karena setiap ciptaan Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi harus saling mengisi. Demikian adik-adik, sampai jumpa di kisah berikutnya.